sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Sama juga ya? Dari kalau itu gitu. Ya. Keren. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama-tama kami mengucapkan dari Asosiasi Pengusaha CNG Indonesia setelah diberikan waktu Pak Wakil Gubernur beraudiensi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak yang hadir hari ini. Saya Dani, saat ini sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengusaha CNG Indonesia Pak. Kemudian ada Ibu Kayayo yang sebagai mitra kami asosiasi, ada Pak Andrew sebagai bendahara umum, kemudian Pak Lodi sebagai sekretaris jenderal, Ibu Shana sebagai humas, dan kemudian ada juga Pak Irawan sebagai mitra kami. Jadi kami ingin mengenalkan asosiasi kami sebenarnya Pak. Karena sejauh ini asosiasi kami merupakan gabungan dari pengusaha-pengusaha SPBG yang sudah melakukan pioneering dari tahun 2004. Jadi khususnya untuk di Jakarta sampai saat ini untuk sektor swasta yang sudah berperan langsung itu sudah ada 5 SPBG yang sudah dibangun dari tahun 2000. Dan di tahun 2014 ini pun ada beberapa anggota kami yang sudah melakukan pembangunan dan sudah mengajukan izin ke Pemda DKI untuk mendukung kedatangan busway yang Bapak sudah pesan di tahun 2014. Nah, dalam kesempatan ini mungkin kami sedikit ingin memberikan sharing kepada Bapak mengenai kondisi-kondisi yang ada di lapangan sehingga kondisi operasional itu bisa diketahui secara transparan. Karena kami yang hadir di sini mewakili dari pemain langsung yang memang sudah melakukan kegiatan CNG ini selama kurun waktu 8-10 tahun belakangan. Jadi ini ada bahan yang kami siapkan Pak, yang di sini hanya profile dari asosiasi kami ini. Kemudian itu ada dari Dishub, dari Kementerian Industri, sama ada dari Transjakarta ya? Transjakarta ya? Kemudian yang ini Pak, ini adalah bentuk kontribusi kami bahwa kami melakukan perhitungan baik itu dari sisi investasi, operasional sampai ke harga jual yang layak, sehingga untuk memberikan gambaran secara real Pak mengenai kendala yang terjadi di lapangan. Introduction dari saya. Dari PGN itu, PGN jualnya dolar ya? Saat ini memang masih dolar Pak. PGN. Semua transaksi gas Pak saat ini di Indonesia masih dalam bentuk dolar Pak. Jadi mungkin itu mau jual ya? Tapi dia jual ke kendaraan kan dia udah mau subsidi, udah rupiah kan sekarang semua itu kan? Iya, dari 100 dolar. Yang masalah kan untuk yang pribadi kan, kalau untuk Transjakarta kan nggak masalah untuk mereka. Yang untuk kendaraan pribadi yang masih belum itu ya? Kalau dari ini Pak, kalau dari kita rata-rata kan dari dua sisi, dari pengusaha yang memiliki SPBG dan ada beberapa juga yang punya workshop untuk petertibnya. Kalau yang dari SPBG memang udah ini masalah yang sudah lama, harga itu selalu ada dua. Nah, yang untuk dari PG memang masih dalam kurs dolar Pak. Memang kondisi kurs dolar pun SPBG untuk PGN harganya itu ada dua. Ada yang khusus SPBG, harganya hampir sama dengan curug
murah dolarnya, tapi permasalahannya sekarang kan jualnya di rupiah Pak, 3.100. Dulu waktu ditetapkan 3.100 itu tahun 2010 kursnya masih 9.500 Pak, US dollar. Sekarang kan sudah 12.000. Otomatis dengan kondisi saat ini sudah semakin kembali ya, bagi pengusaha SPBG sulit. Kejual hanya ke Transjakarta Pak. Tapi kalau di luar itu tetap itu kan secara keekonomian saja. Itu tidak masalah. Nah, itu yang kondisinya. Nah, itu hanya di Kami sempat mengusulkan Pak sebelumnya. Ini mesti usulkannya ke pusat kalau menentukan harga kenaikan. Iya, Kementerian Sudah Pak. SDM. Iya, bukan kita. iya, Betul. Kita sih ada mau naikin berapapun kita ikut aja. User. Betul Pak. Ya, sama kayak SPBU kan. Iya Pak. Kan kita nggak bisa. Kami sempat mengusulkan seperti ini Pak. Jadi bagi kami swasta ini perlu dilibatkan untuk mengakselerasi dan mempercepat infrastruktur Pak. Dan kami mungkin tidak bisa mengontrol harga dari sisi hulu. Nah, yang bisa kami kontrol adalah dari sisi besaran investasi dan OPEX Pak. Jadi kami bahkan waktu itu sudah memberikan proposal, kami tidak usah dibayar gasnya, kami hanya dibayar ongkos kompresi dan pengembalian biaya investasi. Nah, itu sudah kami Itu susah. bikin dalam suatu. Kalau kita pasti susah. Itu nanti adjustmentnya susah. Kalau seperti itu kita mesti tanggung seperti itu, pasti ribut. Kita bisa diperiksa. Ya Pak kasih pada Anda, lebih baik saya bangun sendiri kalau gitu. Ya Pak saya kena periksa, kita bangun sendiri. Kita tanah ada, duit ada, PT ada. Karena ini bukan soal nggak mau fair gitu ya. Kita tugas kami sih bukan mau bisnis ya, tugas kami kan memang. Jadi kalau ketika kami harus dijerat seperti itu, waduh, repot. Sama kayak seperti rusak. Saya mati pun saya nggak mau lakukan. Tanah hari ini sama bulan depan tuh beda harganya. Kalau saya tukar Anda, terus naiknya harga tanah tiap lokasi berbeda. Kalau sekarang saya tukar tanah ini sama ini, mungkin sesuai saat ini. Bulan depan, ini bisa naik, ini bisa naik. Kalau naiknya bareng nggak masalah. Tapi kalau pas di sini ada proyek yang bagus, ada jalan yang gede, dia naiknya 3 kali, ini nggak naik. Baru diperiksa jaksa, dia bilang saya rugi nukerin barang bagus ke yang murah. Nggak bisa. Kalau ada rusak sebenarnya enggak. Langsung bilang enggak aja udah. Nah sekarang sama juga. Kalau Anda mau investasi harus tanggung bayar seperti ini, nggak bisa. Ada hitung mau beli berapa gas ini gitu. Itu tentukan pusat. Kalau pusat petugas 10.000 ya kami ya bayar aja, orang mau beli gas mau isi di mana gitu loh. Kita nggak ada pilihan, pasti kita isi. Ya kan seperti itu kan. Karena kita tinggal hitung-hitungan bisnis, kami juga hitung-hitungan. Kalau gas seperti ini apa nggak baik ke biodiesel misalnya seperti itu loh. Investasi terlalu resiko, dia punya tangki semua bermasalah. Itu kan kalau nggak untuk membuat perdanya aja konyol. Bilang untuk gas. Harusnya kan yang ramah lingkungan. Jadi kalau udah investasi lebih mahal kendaraannya, rawatnya juga pusing, orang juga ngeri, berbahaya. Nah, jadi untuk apa kita investigasi? Nah, tapi kalau bicara jujur secara nasional, memang masa depan kita itu harusnya di gas. Karena cadangan yang terbesar itu ya gas. Tapi Pertamina juga masih konyol hari ini kan. Saya nggak tahu, saya juga apa saya yang bodoh, apa mereka yang terlalu pintar gitu. Muara Karang PLTU butuh gas, Muara Tawar butuh gas. Lalu PGN tarik dari Sumatera pipa masuk Muara Tawar terus masuk ke Muara Karang. Menurut saya ini benar PGN. Pertamina nggak mau. Dia maunya apa? Bikin floating. Siapa tuh misalnya gas yang itu? Ya, motherboardnya gitu. Ngangkut pakai kapal, taruh ke sini, baru sini pakai pipa, ngalirkan ke Muara Karang, terus ke Muara Tawar. Dendeng nggak bisa bikin? Aneh, apa kamu? Justru kalau kita pasang pipa tuh maksudnya sudah nggak ada lagi transportasi gitu. Saya tanya, ini transportasi laut punya siapa?
punya sendiri juga bego banget gitu loh. Kita tuh terpaksa pakai laut itu kalau tidak bisa dari darat gitu loh. Ini barangnya ada di darat, gasnya punya Pertamina lagi. Jangan kepegang, nah, ini lucu. Sekarang berantem berdua, masing-masing mau pipa, nggak mau pakai bareng. Kamu gali terus, saya nggak mau kasih sih. Jalan macet dong, jangan kamu gali terus mau seenaknya gitu loh. Kenapa nggak mau pakai sama pipanya, pakai bareng? Yang gede. Oh nggak bisa Pak, karena dia dari sana, ini dari darat, ini dari laut. Kenapa dari laut? Karena ada itu, apa floating apa itu? Nah, floating storage di laut katanya. Floating storage bukan pabrik kan? Bukan produksi minyak, gas kan? Kayaknya tampung ya. Kalau itu ngapain kamu repot-repot? Nah kenapa? Terlanjur investasi kali itu floating gitu. Ya temuan aja kalau jaksa pintar sama KPK. Aneh gitu, menurut saya itu aneh. Saya nggak tahu dia terlalu pintar, apa saya terlalu bodoh. Dia soal gas saya pikir gitu. Mungkin tapi gini Pak, jadi kalau dilihat sebenarnya kita swasta Pak, dari sisi swasta kita nggak melihat pipanya sebenarnya dari siapa Pak, apakah itu dari Pertamina, atau PG, kita terserah, kita hanya membangun stasiunnya, kita mengalirkan. Nggak bukan, saya kasih contoh gitu. Idealnya sih memang kita mau ya yang dengan harga yang rupiah yang 40. Tapi kalau harga bukan kita. Iya. Soalnya gini Pak, kita mau jujur, kalau saya beli sama Bapak, harga Bapak sekian saya naikin sekian, saya korupsi. Sama kayak premium 6.000, kalau saya bayar 10.000, saya ditangkap. Nggak ada kita deal itu, nggak ada yang perlu kita bicarakan. Jadi kalau SDM naikkan 10.000, saya bayar kita. Kenapa? Bukan duit saya ini, pusing amat ya. Jadi kalau barang sekarang berapa? 3.500 ya? 100. Nah, 100. Idealnya 5.000. Saya nggak bisa naikin. Jadi kalau persoalan gimana Transjakarta nanti pembayaran operator gasnya langsung kepada si SPBG, ya kita bisa dalam dealnya itu. Tapi beberapa tuh nggak bisa. Kenapa? Udah terlanjur nih barang ini tuh kawin sama orang lama nih, udah mau cerai kagak cerai-cerai gitu. Itu persoalan di situ. Nggak ketemu lagi nih, nah kita mau beli sendiri. Kita akan segera rubah jadi PT kok. Direksi komisaris sudah siap semua. Kita tinggal masuk ke akte, nah itu balik ke Diskop. Kita rubah PT, kita hibahkan terminal, bus, sedang semua. Kita akan bentuk PT Transportasi Jakarta. Jadi kita bikin profesional, tugasnya dari Go Public, kita mau kuasai transportasi Jakarta. Karena rakyat, misalnya warga DKI udah terlalu lama dipaksa untuk terima kondisi transportasi yang buruk. Tidak ada yang mau lainin baik, terpaksa dia beli motor, mati 3 sampai 5, bikin macet di mana-mana. Kita kasih operator itu bisa komplain. Dia selalu pikir begini, bus saya udah 35 tahun. Kamu mau naik bus yang mana sekarang? Kamu berani scrap bus saya yang jelek saya dikumpulin nggak cukup angkut orang Jakarta. Saya nggak takut, untuk apa saya beli bus baru? Mungkin saya punya 10, yang jalan 3 nggak apa-apa, yang kira 3. Plat yang bayar ya 3. Kalau 3 sana yang mulai bagus, kita sama pindahin plat. Nah begitu Pak, sering di lapangan Pak yang terjadi. Akhirnya nembak semua. Main semua, sekarang ribut. Kita nggak mau tahu, kita beli bus, kita operasi. Kita aja goblok beli bus baru udah rusak. Karena buat speknya nggak benar. Spek itu bisa ditulis setara dengan Mercedes-Benz. Harga Mercedes-Benz kok datangnya WCI apa, Tungtong apa segala macam sekarang datangnya. Yang itu yang sedang tuh merek apa tuh? Masa baru beli udah rusak? Udah mogok, mana ada mobil baru beli mogok? Itu gila itu, bisa periksa, speknya sengaja. Udah mau menangin dia. Saya udah bilang berkali-kali waktu kasih pengarahan 1 tahun yang lalu sama Disu. Kalau miskin, saya kasih tahu kalian, beli barang tuh harus yang awet sekalipun mahal. Karena kalau dia rusak, kamu nggak punya duit lagi beli. Kalau orang kaya nggak apa-apa, beli aja. Nggak ada bang,
lagi kaya kok, nggak suka uang beli lagi kaya. Kalau miskin nggak boleh. Kalau miskin maupun mahal harus bayar karena pakainya lama gitu nih. Miskin doang gitu nggak bisa beli. Orang kaya nggak apa-apa, buang, nggak demen buang. Ini sumpah aku. Saya merasa dikadalin dishub nih untuk pengadaan bus itu. Tender kemarin. Saya ada pesan-pesan speknya masih jelas. Bila mau ditulis sudah dipakai oleh beberapa negara bus Anda. Sehingga nggak bisa kalau di Cina itu Cina banyak produk bagus kayak PLTU. Gagal PLTU. Di Cina ada PLTU yang top. Tapi yang ke Indonesia yang KW. karena kalau di Cina ditanya berapa handphone ini, ditanya balik, Anda mau yang berapa? Modelnya sama. Saya bikinkan untuk Anda. Ini cilaka. Kalau itu bikin spek itu ya. Ini konyol nih, bus-bus datang semua. Saya mau lock semua. Nggak boleh ada pengadaan dulu sampai ada e-katalog Scania atau Mercedes-Benz. Ya misalnya duitnya nggak cukup, pasti main gitu. Aku ngerti lah, pinter-pinter orang DKI, PNS-nya. Cari. Saya juga pinter, pecat aja udah. Tapi kalau saya diskusi sama Pak Gubernur, Pak Gubernur itu beda. Kita bandingin, kenapa Alisa Dikin bisa bahasa cerita? Nah, silakan Pak, tarik kursinya ya Pak. Kenapa bisa Alisa Dikin bisa? Alisa Dikin itu main gampang loh, macam-macam. Dipukulnya nggak ada urusan. Masalahnya kita sekarang udah nggak bisa seperti Alisa Dikin. Mindahin orang ke rumah susun bagus saja, dia bilang melanggar HAM. Ya saya bilang Pak Gubernur. Tahu nggak kenapa masalahnya Pak Gubernur? Karena kita nggak berani pecah. Selama setahun ini kita nggak berani pecah. Ya orang selalu berpikir, terus masih turunin eselon yang sama. Jadi semua main-main. Coba gue bilang, mungkin mereka kira kita penakut kali ya. Ya mungkin Pak, kita pecah ya Pak, kita lihat. Kalau nggak gitu kan tidak penakut kan? Banyak pecat, saya bilang kalau gitu. Wah, gue ya mesti gitu. Kita nggak bisa gampar orang, kita pecat orang aja itu bisa ya gitu. Itu memang jadi pengalaman gitu. Kayak saya gas. Coba kita diskusi kemarin. PGN namanya. Aneh pertandingan mau dari laut. PGN katanya saham asing. Ya alasan ini baru nasional. Aku nggak bisa urus lagi deh. Kenapa lu goblok jual ke asing? Gue juga nggak ngerti nih gitu. Sama kayak DKI goblok nggak goblok. Ini orang pengusaha kan. Ini di Bantar Gebang itu tanah 100 hektar. Itu sertifikat punyanya DKI. Bagaimana bisa saya kontrak 25 tahun dengan orang untuk nerima sampah saya di tanah saya hanya dam saja dan saya bayar 123.000 per ton dan tiap tahun naik Bertahun-tahun. Sudah 20 tahun ya. Sampai 2015. Aduh, kalau ini bukan tanah saya Wajar. masuk akal. Saya jual ke Anda, Anda buang ke Anda mau olah nggak? Pasti Anda olah. Karena kalau Anda tidak olah, Anda khawatir nanti ruangannya sudah tidak cukup. Di Bekasi tanahnya saya kira dulu pematang sawah paling 300.000 Pak. 400.000 per meter. Yang rawa-rawa aja mungkin aja 100.000. Udahlah 400.000 aja lah. Cincai lah semeter 400.000. Kita tanah untuk bikin perumahan. Tinggi dulu. Makanya saya anggap 20.000, 25.000. makanya saya anggap 400.000. Kalau saya bisa selesaikan berapa 400.000? 400 miliar. Saya bayar tipping fee setahun 400 miliar. Itu Bantar Gebang sama Sumur Batu Pak ya. Iya, sampingan Sumur Batu. Dari mana Pak? Bantar Gebang penuh bayar aja. Kalau mau olah ya kita olah sendiri. Ada UPT kita lagi ngawasin. Terus truk sampah dibagi, sampah-sampah semua diserahkan ke swasta yang ngangkut. Semua warga teriak sampah yang diangkut kan. Maksud diswastakan yang ngangkut kan karena kita nggak cukup mobil. Terus ternyata swasta yang dapat juga nggak punya mobil gitu loh, nggak bisa ngangkut. Lalu waktu orang marah-marah, mobil siapa yang datang? Mobil DKI yang datang. Terus mereka juga nyewa. Aneh
Ini gendengnya udah ngaco. Sosialisasi aja Pak. Apa yang mau sosialisasi? Udah sosialisasi kok. Pakai BUMD kita atau apa? Nggak perlu Pak. Anak kecil juga tahu. Yang penting di kelurahan itu ada orang teknis. Satu kelurahan berapa ton sampah. Kasih tahu jam berapa, tinggal hitung mobil. Kalau mobil yang kecil masuk kampung, kirim ke Bantar Gebang nggak sesuai di tronton, pindah, mata skip. Seperti over tongkang. Betul nggak? Tronton tungguin di kecamatan ini. Kalau yang kecil-kecil sini, masuk ke sini sampah lo. Saya kirim. Apa yang susah Pak? Jadwalnya tadi kayak gitu Pak, cuma nggak jalan. Makanya mesti ganti kepala dinas. Kita udah ASN kalau nggak ada kita tarik kepala dinas dari swasta. Boleh kok. Baru lah kalau Terus ada presiden kasih izin. Udah kayak gitu. Ya sama kayak kasih ini kita betul-betul ini bukan wilayah kita. Kita sempat punya pemikiran begini Pak, saya pernah bicara dengan Pak Reza ya dulu ya, wakil Kadis, wakil Disub ya, untuk membuat mobile filling station di terminal besar Transjakarta supaya tidak merepotkan. Kemudian kan ada rencana untuk Bukan, kita bikin nggak masalah. Sekarang persoalan bukan itu. Kalau saya baca aja sekilas, persoalan Anda adalah investasi Anda itu tidak sesuai, tidak visible kalau dengan harga 3.000 lebih. Nah, kalau Anda mau naikkan 5.000, saya tidak bisa bayar. Tapi kalau ada ESDM menaikkan itu, ini kan bisnis. Kalau naik 5.000, nggak usah Anda, semua orang kan membuat bisnis itu. Itu masalahnya. Nah kayak sekarang, kita udah minta komitmen PGN, mau kasih nggak? Ya udah kita beli aja MRU dulu. Mobilnya semua mesti ada yang setara. Truk mana, Mercedes, nggak bisa keluar dari Cina lagi, Weichai apa, nggak jelas. minimal Hino lah. Itu mesti jelas. Yang mesti ada sudah ATPM di Indonesia lebih dari 10 tahun atau 5 tahun yang teruji. Itu bisa dimasukkan kok Pak. Waktu kita pengadaan barang, boleh nggak kita sebutkan? Mesinnya, kita nggak bisa nyebut merek, tapi sudah ada di Indonesia. Alasan apa? Mempermudah servis, mempermudah kita mengawasi mutu. Dia sudah ada di Indonesia, bengkelnya semua lebih dari 10 tahun. Jaringannya ada berapa provinsi, bisa kita nggak perlu provinsi, semua wilayah. Kalau Anda cuma sebutkan punya servis, punya bengkel, pemain baru langsung bikin bengkel, sewa bengkel, apa pura-pura. Itu jadi orang kita niat, memang niat itu curang. Ingin kok. Kalau dia bilang bodoh, oh nggak ada yang bodoh di DKI, semua lebih pintar dari saya kok. Cuman senekat saya, nekatnya beda, dia nekat nyolong gitu, saya nekat berantem. Itu aja masalah di sini. Kalau boleh Pak, kemarin MRU kami ke LKPP, nggak bisa dia Pak Budi? Ya dia belum ada. Belum ada di mana aja. Nggak apa-apa, waktu tender itu sebutkan, kita boleh sebut setara dengan Scania, sekarang dengan Mercedes-Benz. Boleh Pak, setara itu boleh disebut. Bapak tinggal sebutkan saja, harus sudah Punya di Indonesia berapa tahun? 10 tahun ke atas selesai. Semua mobil yang baru-baru nggak bisa. Tinggal Anda potong enggak gitu loh. Dari DKI punya semacam SNI-nya Pak, standarisasi DKI itu jadi situlah. Nggak usah pusing, sebetulnya itu manusia. Kita ngomong jujur, orang di DKI sudah pernah beli motor belum Bapak? Sudah pernah beli mobil toh? Nah, Iya nggak ada itu. Anda sudah pernah beli mobil kan? Anda punya standar nggak beli mobil? Udah. Itu aja Anda pakai seolah-olah beli mobil Anda. Apa yang masalah? Kita mau beli kok. Persoalannya kalau kamu berpikir ini bukan barang saya, gue pengen nyolong duit, ini gue beli mobil pribadi, itu masalah. Kalau anggap itu bus saya, nggak masalah. Ada nggak orang goblok punya duit, bisa beli motor Yamaha, dia beli motor Cina, harga sama. Nggak ada Pak yang mau Pak. Ya, DPM. Nggak ada Pak. Ini memang bukan nggak tahu, memang niat nyolong. Karena barang dari Cina lebih murah. Bayangin kalau satu bus, kalau di Cina kita lihat di Google, cari bus di Cina, bus tingkat 50.000 sampai ya 500 juta sampai 1 miliar. Kita beli 3,3 miliar. Itu harga Mercedes. Scania. Cina juga tuh. Dapatnya Cina yang nggak jelas mereknya, harganya sama dengan Mercedes dan sah.
secara peraturan tender. Sah. Pengadaannya betul sah. Udah ya? Oke, mesti geser. Baik Pak. Ya geser kan intinya itu aja. Kalau jalur hijau kita bilang sorry, PSBB. Kita udah putusin jalur hijau lagi. PHU masih bisa, kalau PHU kan dia masih bisa dihitung lah KDB, dia bikin yang ngangkangin segala macam itu masih oke. Kalau jalur hijau kita nggak boleh. Malah punya Pertamina mau kita sembelih satu, yang masih ada sisa kemarin. Itu. Kalau kewajiban kendaraan kayak taksi, angkutan untuk pakai BBG gimana Pak? Itu yang saya bilang. Bus kami saja, sekarang kita lihat ya. Kita buat perdanya udah wajib nih perda. Wajib pakai gas. Kita butuh 1.700 bus di Jakarta. Kenapa Sutioso gitu hebat, Fokker gitu hebat, hanya punya pasar rambutan? Bukan mereka nggak mau beli, tidak ada gas. Tahun depan Pak habis ya. Ya, 2015. tidak ada gas. Sampai sekarang belum ada jaminan pasokannya. Iya. Lalu kalau kita minta gas duluan, gas tanya, sama seperti ini. Saya mau invest. Anda berani jamin nggak? Mobil Anda berapa? Ini berapa? Sekarang Anda mau invest kalau ada bus saya duluan. Saya berani beli bus tunggu SPBG-nya dulu. Makanya kami nekat. Kita beli 1.000 tahun ini. 1.000 yang Transjakarta, 3.000 bus sedang. Tidak anggarkan. Enggak, makanya dengar Pak. Kita udah kayak orang sinting sekarang. Kita nggak usah berdebat mana telur, mana ayam, mana telur, mana ayam. Jadi kalian nggak usah khawatir kita nggak ada bus. Sekarang gue beli. Lalu kalau kalian nggak bisa supply gimana? Biarin, gue tutukin ini bus gue. Biar gue teriak-teriak dulu. Naik tuh orang. Dia bilang kasih gue gas. Gue kan bilang sama pusat ini. Ini bus gue. 4.000 biji. Gak bisa jalan, biarin. Karena lu orang nuntut pakai gas tuh. Itu masalahnya. Nah saya kenapa nggak mau beli solar? Lebih gampang jalan. Ke depan memang lebih bagus gas. Tapi saya orang politik loh. Saya 2017 mau dipilih kembali. Persetan sama gas tuh. Gue isi solar aja. After pun gue isi. Kan 2017 gue masih kampanye lagi kamu duduk di kantor ini. Kalau nunggu gas ke orang, nggak jalan semua bus. Orang maki-maki saya. Karena nggak ada transportasi umum. Ngapain gue gitu? Nah sekarang gue nggak mau. Lu nyalain gue. Tapi pas nyalain gue dong. Mana komitmen DKI tidak mau beli mobil yang pakai gas? Lu kasih alasan. Tapi kalau 1.000, 3.000 gue datang nih, lu nggak bisa isi. Persetan sama orang. Gue beli solar semua. Soalnya nanti gas 3 tahun 4 tahun baru akan bagus. Urusan 3 tahun 4 tahun lagi yang baru pikirin. Masanya orang DKI mau diangkut bos. Orang DKI di Transjakarta nggak pernah tanya begitu masuk ke mobil, Pak Sopir, ini gas apa angkut? Apa solar? Yang dia tahu, gue tunggu udah 1 jam 2 jam di kampret si Jokowi sama si Ahok nih. Mana perubahannya nih? Udah setahun lebih di kantor nih, bus masih sama, Transjakarta masih jelek. Itu yang terjadi, orang maki-maki BBM SMS kita. Kenapa gue masih peduli sama lu orang? Gue bilang, nggak ada urusan. Lu mau invest, kalau harga lu tanya sama bos tuh sana. Kalau kita pindah kantor ke Merdeka Utara, lu boleh ngomong. Udah bisa. Kamu udah kesel. Mana ini, mana duluan. Kamu mesti beli MRU yang banyak. Nah itu masalah gitu. Masalahnya ini DKI masalahnya banyak. Nah, kita kasih Transjakarta udah, kita mungkin bisa scrap, bisa beli solar, bisa beli apa. PT Trans, Perda, persetan, korupsi dari sumpah jabatan juga nggak boleh korupsi. Itu kan manfaat aja. Sekarang pernah pejabat buktiin harta dari mana, biaya hidup dia, pajak yang dia bayar. Kalau nggak bisa buktikan itu ada korupsi. Ayo kita buktikan sama-sama. Nah dia ngomong itu tuh kayak mana itu? Masa cuma gara-gara Perda kendaraan mesti dipersulit seperti itu? Transjakarta tuh marah-marah Pak, nunggu Transjakarta gitu lama. Nggak bisa kebayang nggak sih, anak kecil juga ngerti kalau Anda butuh 1.700, Anda punya selama 10 tahun hanya pasal 66, dan yang jalan dari 300 lebih, kira-kira terlihat nggak orang nunggu bus itu? 5 menit Pak. Dua kuota sama Senin itu coba. Ya pasti.
Belum lagi steril, belum lagi polisi punya persepsi Iya. busway itu bukan dedikasi untuk busway. Kalau penuh saya boleh masukin. Karena masukin berapa masih buntu. Terus apa? Kita harus polisi, nggak bisa. Di sub kita mah keren doang, pakai helm bagus, pakai mix semua, motor bagus. Itu motor potong gajah mada yang buruk saja, udah puluhan motor dicegat-cegat, dicuekin, nggak bisa nilang. Karena hak nilang di Polantas. Inilah apa ya, dagelan negeri ini. Sebetulnya. Makanya lebih mudah jadi presiden kalau nggak mati, untuk bisa beresin. Itu masalah kita itu. Ngeselin gitu loh. Mau aku juga kesel. Tahu masalah di mana tahu. Semua masalah, nggak ada yang susah. Ngurus Indonesia itu nggak ada yang susah. Tinggal lu satu, jangan terima duit siapapun. Dua, nggak pernah takut mati. Lu nggak bisa ngancam gua apapun. Mati aja gua udah nggak takut. Lu mau ngancam gua apa? Lu mau takut-takutin apa lagi? Mau pukul gua? Pukul mah nggak mati, mas biasa-biasa aja. Kalau mati ya gua udah berani kan. Pokoknya dua aja. Beres ini negara, dua aja. Kecuali lo terbunuh ya, kalau terbunuh lain cerita deh. Kalau nggak terbunuh nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah. Ya saya mesti geser ya Pak. Ini mohon maaf nih, ini Pak, kita udah tahu banyak. Kita nggak bisa naikin harga sama sekali. Ya. Sebetulnya yang ingin disampaikan kami siap mendukung aja sih Pak. Terlepas dari harga Sekarang mau dukung disparitas gimana, kita udah beli, kan kita nggak bisa berani bikin. saat ini sudah jalan. Saat ini beberapa sudah jalan Pak. Ya, kita udah nggak peduli. Lu ada gas, nggak ada gas, bersekolah. Kalau nggak ada, kok taruhan. Kalau bilang dijanji palsu semua, aing lah semua sampai. Kalau gue nggak ada gas, lu ribut sama gue, no? Itu gas gue kok. Siapa? Nggak usah ribut, tuh nggak usah khawatir. Kita komitmen loh beli semua yang gas. Ini udah hitung. Akhir tahun 45. Ini tuh Pak, nggak bisa Pak, nggak cukup Pak. Butuh 45. 45. Sekarang baru 20. Nggak usah bilang cukup, nggak cukup. Siapin bos. Nggak mungkin ada SPBG yang sepi lah Pak ya, kalau kita sekarang bangun Pak ya. Bapak hitung aja, kita butuh 45 SPBG, sekarang aja baru jalan 11 atau 15 ya. Iya, baru 15. 9. Dan kita beli e-katalog itu, kalau begitu e-katalog dia siap ya Pak, langsung ngomong 2 minggu mobil keluar loh Pak, kalau mereka produksi cepat. Jadi yang terjadi ada mobil saya yang nangkrak nih, nggak jalan karena nggak ada gas. Pasti, lu nggak kerja, kan bisa Aladin bikin gas, teh tanah, pasti nangkrak. Tapi saya cuma mau buktikan aja, lu orang nggak usah banyak ngomong lagi teman kita. Lu ngomong gue semprot habis, lu nggak mau dulu siapa. Lu mau kaya, lu mau gendeng, gue juga semprot aja sama gendengnya. Siapa? Itu sih gitu. Ya, Terima terima kasih. kasih. Ya, masih. Kalau besok kan, saya cek itu kendaraan semua tuh. Apa udah suruh inspektorat cek itu? Siapa? Kalau nggak, aku lapor jaksa polisi tuh.